Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi begitu bisa bertemu dengan dokter yang diidolakan itu, dipercayai itu, ya keyakinannya untuk sembuh itu semakin kuat gitu. Nah, padahal sifatnya satu, dokter itu bukan penerima wahyu, sehingga apa-apa yang dilakukan belum tentu benar. Kedua, hasil dari tindakan dokter itu sifatnya juga masih spekulatif, karena sifatnya masih sama-sama usaha itu. Tapi karena sudah yakin, maka ketika ketemu dokter yang sangat langka, sangat jarang bisa melayani itu, dan dia sudah yakini dokter itu bagus, maka rasanya sudah sembuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua, kita semua, termasuk yang ada di sini, kita semua dengan sebenar-benarnya takwa. Dan atas firman Allah ini kita waspada untuk agar tidak ketemu maut, tidak Allah kehendaki kita dipanggil kecuali dalam kondisi telah Allah kehendaki kita benar-benar dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat seperti ini berarti ada juga orang yang mengaku beriman, ketakwaannya belum memadai. Ini antitesa dari bunyi ayat tadi itu. Orang beriman, takwalah kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Berarti ada orang yang mengaku beriman tetapi tidak benar-benar bertakwa. Kemudian ada yang menjumpai kematian dalam keadaan belum benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang beriman yang senantiasa mengupayakan ketakwaan dan tidak menemui maut, tidak ketemu pati kecuali sudah dalam keadaan wa antum muslimun, benar-benar berislam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri artinya sepenuhnya yakin, sepenuhnya tawakal kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan A, tidak pikir kanan, tidak pikir kiri, sami'na wa ata'na. Kalau orang yang tidak benar-benar takwa, beriman tetapi tidak benar-benar takwa, kalau Allah memerintahkan sesuatu, mereka dengar, sami'na wa asoina. Nah, kami mendengar dan kami mengingkari atau kami menyelisihi. Ini na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita benar-benar terpelihara oleh Allah dengan keberkahan hari ini. Hari ini adalah di Indonesia tanggal 8 Zulhijjah, tapi di Arab Saudi sudah 9 Zulhijjah. Artinya hari ini wukuf mereka, para jamaah haji, sehingga berdasarkan puasa berdasarkan berpatokan pada tempat, yakni Arafah,
di mana para jamaah haji melaksanakan wukuf, maka di sini kita berpuasa. Kita berpuasa, tidak apa-apa, berpuasa niat puasa Arafah atas dasar karena sedang ada aktivitas wukuf di padang Arafah di hari itu, meskipun di Indonesia sekarang masih tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian untuk besok kita juga masih puasa Arafah juga, tapi berlandaskan pada penentuan tanggal. Jadi puasa Arafah itu patokannya dua sebab. Yang pertama, sebab karena di Arafah ada yang wukuf, maka puasanya Arafah ini disandarkan atau dinisbatkan pada tempat, yakni tempat di Arafah, maka kita berpuasa hari ini. Terus ada dalil juga yang menyatakan puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, karena besok hari Ahad itu pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 9 untuk besok, berarti kita juga ada kesunahan untuk puasa Arafah. Jadi tidak apa-apa dua kali. Kalau tradisi teman-teman kita, saudara-saudara kita itu ada puasa Tarwiyah, itu tanggal 8 Zulhijjah, kemudian Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi hari ini teman-teman yang membiasakan diri atau meyakini ada puasa sunnah Tarwiyah, hari ini puasa Tarwiyah itu. Besok Arafah. Tapi kita tidak memakai dalil Tarwiyah itu, sehingga kita hanya menyikapi puasa sunnah muakkad di bulan Zulhijjah itu hanya puasa Arafah. Maka hari ini pun kita puasa Arafah, besok juga puasa Arafah atas dasar dua dalil yang sama-sama sahih tadi itu. Puasa berdasarkan penisbatan kepada tempat di Arafah ada yang wukuf, dan puasa penisbatan karena tanggal 9 Zulhijjah. Atas bimbingan Rasulullah SAW kita berupaya sedemikian rupa mengamalkan ad-dinul Islam ini sesuai dengan apa yang Rasul SAW tuntunkan, sehingga kita mengharapkan keberkahan bimbingan beliau dari dunia hingga akhirat, sehingga kita perlu dan wajib memperbanyak bersolawat atas Nabi SAW. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki babu fil yakin wa taqwa, yakin wa taqwa kulli. Jadi yakin dan takwa kesemuanya adalah amalan hati. Tempo hari telah kita urai betul bahwa yakin itu membuahkan ketakwaan. Yakin membuahkan ketakwaan. Jadi karena yakin yang sedemikian hakul yakin, maka tumbuh ketawakalan kita, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh kepasrahan atau keyakinan yang membuahkan sifat tadi itu. Nah, kita ilustrasikan sekarang pakai narasi, dengan narasi yang sifatnya kita ambil narasi dari yang bukan nabi, dari suatu subjek yang bukan penerima wahyu, misalkan dokter. Kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan tenaga kesehatan, apakah di rumah sakit apa di mana, atau tetangga kita atau keluarga besar kita. Ada kemudian orang yang cocok dengan dokter A misalnya. Kalau ibu saya itu di Jember itu cocok dengan dokter Du namanya, rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dokter Du ini sudah meninggal. Jadi cek yakinnya dengan dokter Du waktu itu ibu saya yang di Wuluan. Jadi apapun kata dokter Du, karena sudah yakin, ya nurut Pak, nurut. Dan sebenarnya kesembuhan itu diantaranya, Allah memberikan kesembuhan itu diantaranya melalui sugesti sebenarnya. Jadi kalau kita sudah yakin dengan dokter A, misalkan sakit gigi, sudah yakin dengan dokter spesialis gigi A, nah, nanti ya kita merasa sedemikian yakin, kita mengharapkan kesembuhan kepada Allah, ikhtiar kita ke dokter A itu.
Dokter A itu mengatakan misalkan, oh baik Pak, ini harus kita beri tindakan khusus karena kasus giginya ini begini. Ya, bismillah ya kita kasih tindakan. Inggih, pokoknya pasrah dokter. Karena yakin. Oh, tapi maaf ini alatnya ini saya ndak ada yang ketinggalan. Ini ada alat cadangan kurang bagus tapi insya Allah bisa. Nah, meskipun alatnya ini tidak memadai, tapi karena sudah yakin dengan dokternya, maka seolah-olah gini, nggih pun dok, jangankan pakai alat itu, alat apapun sudah, pokoknya kalau dokter yang menangani saya yakin, karena sudah kesembuhan itu sudah di depan mata, karena dokter spesialis tersebut itu ketemunya sangat sulit, misalkan dia ngajar di kampus mana atau berdinas juga di rumah sakit mana, atau kadang-kadang kalaupun ada di situ pas ada operasi. Jadi begitu bisa bertemu dengan dokter yang diidolakan itu, dipercayai itu, ya keyakinannya untuk sembuh itu semakin kuat gitu. Nah, padahal sifatnya satu, dokter itu bukan penerima wahyu, sehingga apa-apa yang dilakukan belum tentu benar. Kedua, hasil dari tindakan dokter itu sifatnya juga masih spekulatif, karena sifatnya masih sama-sama usaha itu. Tapi karena sudah yakin, maka ketika ketemu dokter yang sangat langka, sangat jarang bisa melayani itu, dan dia sudah yakini dokter itu bagus, maka rasanya sudah sembuh gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ilustrasi ini mengantarkan kita pada satu ayat yang oleh Al-Imam An-Nawawi dicantumkan sebagai dasar atau sebagai disclaimer atau disclaimer ya, narasi untuk mendasari pembahasan yakin dan takwa itu. Nah, maksudnya apa? Kalau kepada seseorang yang bukan penerima wahyu saja kita bisa yakin seperti itu, dan hasilnya yang belum tentu pun masih spekulatif sekalipun kita bisa yakin, kita bisa percaya sepenuhnya, harusnya apalagi kepada ayat Allah. Ayat Allah ini jelas dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa atau yang menyampaikan kepada kita itu adalah person atau seseorang yang menerima wahyu. Berarti informasinya valid. Kalau dokter tadi itu informasinya masih informasi kesembuhan atau keberhasilan operasinya tadi masih belum 100%. Tapi kalau informasi dari Al-Quran, dari Allah yang membawa adalah Rasul penerima wahyu, berarti keyakinannya harusnya bulat, sudah la raiba fih. Dan seperti itulah seluruh firman Allah dalam Al-Quran ini, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga mengantarkan pada pembahasan hadis-hadis tentang yakin dan tawakal itu yang lumayan banyak dan lumayan panjang-panjang nanti hadisnya. Ini Al-Imam An-Nawawi menukil sebagai disclaimer tadi itu beberapa ayat. Di antaranya yang pertama adalah ayat 22 dari surat Al-Ahzab. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ra'al mu'minunal ahzaba, tatkala orang-orang mukmin atau tatkala orang-orang beriman itu melihat al-ahzab, pasukan gabungan, konfederasi, ya sekutulah Pak kalau sekarang, pasukan gabungan. Jadi ini mengisahkan tentang perang Khandaq, di mana kaum muslimin di Madinah itu yang jumlahnya ya tidak lebih dari 6.000-an itu penduduk Madinah, ini dikepung oleh pasukan gabungan dari kafir Quraisy,
dari suku-suku sekitar Quraisy dari Mekah, dan gabungan orang Yahudi Madinah yang membelot. Bani Nadir itu Yahudi, dan namanya juga Bani Quraisy juga di Madinah. Ini membelot. Bani Nadir ini membelot hijrah ke Mekah, justru bergabung kepada kafir Quraisy karena merasa tidak nyaman hidup bersama-sama dengan Nabi di Madinah. Nah, di antara pasukan gabungan ini adalah pasukan Yahudi Madinah dari Bani Nadir. Itu bergabung dengan Quraisy, dengan suku Quraisy, suku-suku yang lain di Mekah, 10.000 kurang lebih mengepung Madinah. Mereka mengepung di luar batas kota, membuat kemah-kemah, menunggu saat yang tepat untuk masuk Madinah dan menyerang. Ini kisahnya sehingga turun ayat ini. Kemudian Nabi SAW ini masih dalam suasana lebaran, Pak. Ini hari raya 5 Syawal 627 Hijriah, tahun Masehi, 627 Masehi atau tahun ke-5 Hijriah. Lebaran 5 hari. Kalau di kita masih ngelencer ini. Ini dikepung oleh 10.000 pasukan gabungan. Maka disebut Al-Ahzab, itu pasukan gabungan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan, mengerahkan sebisanya, terkumpullah 3.000-an pasukan. Nah, kemudian rapat. Ini gimana ini? Ini kalau 10.000 masuk Madinah, tua muda, laki perempuan, bocah orang tua semua bisa habis karena jumlah penduduk Madinah tidak sampai segitu. Akhirnya seorang pemuda, Salman Al-Farisi, mengusulkan pada Nabi, kebiasaan di Persia itu ini diusulkan kepada Nabi untuk diterapkan di Madinah. Apa itu? Membangun parit, menggali parit. Kalau membangun kan numpuk ya Pak, tanggul. Kalau ini menggali, jadi Madinah itu di sebelah mana itu, apa namanya, barat laut, timur laut dengan barat laut itu gunung Pak, gunung Uhud sana. Terus di antara gunung dan gunung ini dibangun parit, digali, yang kira-kira kuda tidak mampu melompat, tidak tahu berapa meter. Digali parit yang dalam dan lebar sepanjang itu, sekitar 1.000-an orang atau bahkan lebih yang bertugas menggali ini. Pasukan musuh gabungan itu sudah siap di luar, sudah berkemah-kemah di sana, sudah bikin kemah-kemah siap menyerang. Ya kemah-kemah, ya masak, ya apa di sana sudah. Enggak Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kondisi yang genting semacam ini, di mana pasukan kaum muslimin, bahkan penduduk Madinah sekalipun jumlahnya tidak sepadan dengan pasukan yang hendak menyerbu ini, maka dibangunlah parit, digali parit. Nah, ayat ini kemudian menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala ra'al mu'minuna walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang-orang beriman itu menyaksikan atau melihat pasukan yang sedemikian mengerikan, qalu, mereka berkata, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Orang yang beriman, para sahabat pengikut Nabi SAW tadi itu, yang sudah memiliki keimanan yang tidak sebanding dengan iman kita, dan memiliki keyakinan kepada Nabi dan Allah, kepada Allah dan Rasulnya, mereka menyatakan bahwa inilah hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasul, dan pasti benar janjinya Allah dan Rasul itu. Dalam ketakutannya melihat bahaya yang mengancam seperti itu,
karena kemudian telah menerima informasi, menerima kabar gembira dari Allah melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasa takutnya seketika menjadi rasa senang dalam arti ini sebentar lagi kemenangan di depan mata. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan pasti benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu. Nah, kemudian Allah menutup dengan tidaklah ditambahkan di dalam diri orang-orang yang beriman itu wazadahum illa imanan wa tasliman, kecuali ditambahkan pada orang-orang yang beriman atas berita itu, atas berita kemenangan itu. Jadi belum perang itu sudah ada berita kemenangan, Pak. Belum perang, masih proses menggali parit itu. Dalam proses menggali parit, di mana keputusasaan sudah mulai menghantui para kaum muslimin. Bayangkan, Pak, dikepung selama 27 hari, hampir 1 bulan, dari tanggal 31 Maret 620 berapa itu Masehi, sampai dengan sekitar Mei, 26 Mei. Jadi hampir 1 bulan dikepung, tidak bisa keluar, tidak bisa logistik, tidak masuk, kayak diboikot begitu, sehingga kelaparan orang-orang. Para sahabat perutnya sudah diganjel oleh batu. Rasul kemudian lapor ke Rasul, Rasul kami lapar begini. Rasul buka ikatannya, buka sorbannya, ternyata di pinggang Rasul juga bahkan diganjal batu 2. Kalau mereka diganjal batu 1. Ini saya juga sangat lapar.